Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa Wijah TV yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam program Ramadan yang mudah-mudahan melalui program ini sekurang-kurangnya bisa menjadi tazkirah bagi kita sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tema dengan judul menahan benci dan amarah di bulan yang penuh maghfirah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan adalah dibukanya pintu maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal-amal kebaikan kita, yang di antara amal-amal baik itu adalah menahan sikap benci dan amarah kita, yang pada dasarnya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa menahan amarah merupakan bagian di antara sifat-sifat dan karakter seorang muslim. Di dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i waz-dharra'i wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam situasi yang senang dan dalam situasi yang susah atau sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan mereka adalah orang-orang yang menahan amarah, wal afina anin nas, dan memaafkan kepada kesalahan-kesalahan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa di antara sifat dan karakter orang-orang yang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan-kesalahan di antara sesama manusia. Artinya, karakter dan sifat ini seharusnya tertanam kuat, tertanam secara terus-menerus di setiap waktu yang dijalani oleh setiap muslim. Apalagi ketika kita berada di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni di bulan Ramadan ini tentunya lebih menguatkan lagi. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu kesempatan pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, kata beliau, as-siyamu junnatun. Saum itu adalah benteng. Saum itu adalah penjaga. Fala yarfus wala yajhal. Maka di bulan saum ini janganlah seseorang melakukan rofas, berkata-kata kotor, wala yajhal, dan jangan pula melakukan tindakan-tindakan bodoh
tindakan-tindakan yang mencirikan sebagai sikap-sikap jahiliyah. Wa idza qatalahu wa ini mur'un qatalahu au syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini. Dilanjutkan dengan kalimat, dan jika seseorang mengajak berkelahi au syatamahu atau mencaci maki, fayaqulu maka hendaklah ia mengatakan inni shaimun marratain. Sesungguhnya aku sedang saum. Itu dikatakan sebanyak 2 kali. Melalui hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ketika seseorang berada dalam keadaan saum, maka menahan amarah itu merupakan di antara keutamaan saum, yang tentunya kita sebagai muslim wajib memenuhi keutamaan ini untuk meneladani terhadap apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan oleh beliau serta diperintahkan oleh beliau kepada para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, menahan amarah, menahan benci di bulan Ramadan merupakan keutamaan yang lumayan tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar pertimbangan bahwa menahan amarah pada dasarnya adalah sikap yang harus tertanam dalam setiap muslim di setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi di bulan-bulan yang lain pun menahan amarah merupakan sifat dasar dari karakter-karakter seorang muslim. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kita sebagai muslim tentu melakukan tarbiyah di bulan Ramadan ini dalam hal menahan amarah, bagaimana kita membiasakan diri agar sifat-sifat ketakwaan bisa kita penuhi, bisa kita raih. Hadirin yang berbahagia, menahan amarah menjadi ciri karakter diri seorang mukmin. Di dalam riwayat yang lainnya diisyaratkan ketika Rasulullah SAW diberitakan oleh sahabat, beliau terbiasa melakukan saum di hari Senin dan Kamis. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya, mengapa engkau melakukan saum di hari Senin dan Kamis? Beliau menjawab, inna yaumal isnain wal khamis yaghfirullahu likulli muslimin illa mutahajirain. Sesungguhnya hari Senin dan Kamis itu yaghfiruhumallahu likulli muslimin. Allah akan mengampuni dosa-dosa setiap muslim illa mutahajiraini, kecuali orang-orang yang berselisih, orang-orang yang ada dalam pertengkaran, orang-orang yang ada dalam perselisihan, orang-orang yang ada di dalam saling bermusuhan. Yaqulu, dikatakanlah kepada orang itu, da'huma hatta yastoliha, biarkanlah mereka berdua, hatta yastoliha, sampai mereka berdua bisa berbaikan kembali. Di dalam riwayat ini diisyaratkan di antara keutamaan saum Senin dan Kamis adalah Allah memberikan magfirahnya, pengampunannya kepada dosa-dosa setiap muslim.
kecuali orang-orang yang sedang bermusuh-musuhan. Mereka tidak akan mendapatkan maghfirah sampai mereka bisa berbaikan kembali. Hadis ini menerangkan tentang saum di hari Senin dan Kamis. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, maka janganlah maghfirah dari Allah ini kita halangi dengan sikap kita sendiri, dengan cara memusuhi sesama muslim. Karena pada dasarnya setiap muslim, setiap mukmin adalah bersaudara. Sebagaimana difirmankan di dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Banyak pula hadis yang mengisyaratkan bahwa kita sesama muslim tidaklah halal apabila kita bermusuh-musuhan, apabila kita saling membenci, apabila setiap muslim tidak dapat menahan amarahnya. Rasulullah pernah mengingatkan kepada seseorang sampai beliau mengatakan sebanyak 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Janganlah kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Artinya, sikap ini merupakan sikap yang harus kita hindari dan merupakan akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Di antaranya adalah bagaimana seseorang ketika dia tidak bisa menahan amarahnya. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.